Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai dinasti Ilkhan yang berkuasa dari tahun 1256 sampai 1335 Masehi. Baghdad dan daerah-daerah yang ditaklukkan Hulagu selanjutnya diperintah oleh dinasti Ilkhan. Ilkhan adalah gelar yang diberikan kepada Hulagu. Daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur, dengan ibu kotanya terletak di Tabriz. Dengan demikian, dipimpin oleh Hulagu Khan, seorang raja yang beragama Shamanism. Hulagu meninggal tahun 1265 Masehi dan diganti oleh anaknya Abaga. Ia beragama Kristen. Berkat bujukan ibunya Dokuz Khatun, dalam istananya banyak pendeta Kristen tinggal, di antaranya sebagai penasehat politik. Pada tahun 1274 Masehi, Abaga mengirim utusan khusus untuk menghadiri konsili Lyon. Dia sering berkirim surat dengan Raja Louis dari Perancis dan Raja Charles I dari Sisilia. Baru rajanya yang ketiga, Ahmad Teguder, yang masuk Islam. Karena masuk Islam, Ahmad Teguder ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Akhirnya ia ditangkap dan dibunuh oleh Argun, yang kemudian menggantikannya menjadi raja mulai dari tahun 1284 sampai 1291 Masehi. Raja dinasti Ilkhan yang keempat ini sangat kejam terhadap umat Islam. Banyak di antara mereka yang dibunuh dan diusir. Pengganti Argun, yaitu Baidu Khan, yang berkuasa dari tahun 1293 sampai 1295 Masehi, melakukan tindakan yang serupa. Namun, justru pada masa pemerintahan Baidu terjadi peristiwa paling bersejarah. Putranya yang menggantikan dia, Khozan Khan, yang berkuasa antara tahun 1295 sampai 1302 Masehi. Walaupun sejak kecil dididik sebagai penganut Buddhis yang fanatik, ketika naik tahta, ia menyatakan memeluk Islam. Khozan lahir pada 4 Desember 1271 Masehi. Usianya ketika itu naik tahta belum genap berusia 24 tahun. Pada umur 10 tahun, dia diangkat menjadi gubernur Khurasan. Penasehatnya ialah Amir Nauruz, putra dari Argun Aga yang telah memerintah selama 39 tahun di beberapa provinsi Persia di bawah pengawasan langsung Genghis Khan. Amir Nauruz merupakan pembesar Mongol yang pertama memeluk Islam secara diam-diam. Atas usaha dialah Khozan Khan memeluk agama Islam. Ajakan memeluk Islam itu berawal ketika Khozan sedang berjuang merebut tahta kerajaan dari saingan utamanya Baidu. Amir Nauruz berkata, "Wahai tuanku, berjanjilah apabila kelak Allah menganugerahkan kemenangan kepada tuan, sebagai ucapan syukur Anda mesti memeluk agama Islam." Atas petunjuk dan nasihat Amir Nauruz itulah Khozan Khan berhasil mengalahkan Baidu dan naik tahta pada 9 Juni tahun 1295 Masehi. Bersama 10.000 orang Mongol lain, termasuk jumlah pembesar dan jenderal, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Syekh Sadruddin Ibrahim. Ia merupakan putra tabib terkemuka Al-Hamawi. Setelah 4 bulan memerintah, Sultan Khozan memerintahkan tentaranya untuk menghancurkan kuil Buddha, gereja, dan sinagor di seluruh kota Tabriz. Di atasnya kemudian dibangun kembali masjid dan madrasah. Sebab di tempat yang sama itulah dahulu Hulagu menghancurkan puluhan madrasah dan masjid yang megah. Dengan berbuat demikian, dia telah menebus dosa leluhurnya kepada kaum muslimin. Menurut Edward G. Brown, dalam sejarah Persia, Sultan Khozan merupakan raja Mongol pertama yang mencetak uang dinar dengan inskripsi Islam. Syariat Islam kemudian kembali ditegakkan dan undang-undang kerajaan diganti dengan undang-undang baru yang bernafaskan Islam.
Pada bulan November tahun 1297 Masehi, Amir-Amir Mongol mulai memakai jubah dan surban ala Persia, dan mereka membuang pakaian adat nenek moyangnya. Walaupun perubahan itu menyebabkan banyak orang Mongol yang masih beragama Buddha tidak puas dan terus-menerus menyebarkan intrik-intrik dan meletuskan sejumlah pemberontakan. Namun pemerintahan Ghozan relatif aman dan mantap. Reformasi lain yang dia lakukan ialah pengurangan pajak dan penyusutan jumlah pelacur di seluruh negeri. Sultan Ghozan wafat pada tanggal 17 Mei tahun 1304 Masehi dalam usia 32 tahun. Disebabkan konspirasi politik yang bertujuan mengangkat Ala Frank, putra saudara sepupunya Gaikatu, sebagai raja Mongol yang beragama Buddha. Kematiannya ditangisi di seluruh Persia. Dia bukan hanya seorang negarawan Buddha yang bijak dan taat beribadah, tetapi juga pelindung ilmu dan sastra. Dia menyukai seni, khususnya arsitektur, kerajinan dan ilmu alam, dan mempelajari astronomi, kimia, mineralogi, metalurgi, dan botani. Dia menguasai bahasa Persia, Arab, Cina Mandarin, Tibet, Hindia, dan Latin. Setelah ia wafat, dinasti Ilkhan dipimpin oleh Uljaitu Khudabanda yang berkuasa antara tahun 1304 sampai 1316 Masehi. Ia meneruskan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya. Tetapi raja Mongol yang paling soleh ialah Abu Sa'id yang berkuasa dari tahun 1317 sampai 1334 Masehi. Di bawah pemerintahan Abu Sa'id inilah orang Mongol Persia menjadi pembela gigih Islam serta pelindung utama kebudayaan Islam. Kerajaan Ilkhan yang didirikan oleh Hulagu Khan ini terpecah belah peninggalan Abu Sa'id. Di antara mereka saling memerangi. Akhirnya mereka semua ditaklukkan oleh Timur Leng. Peradaban Islam pada dinasti Ilkhan di bawah pemerintahan Muhammad Ghozan dan atas kecakapan menterinya bernama Rashid al-Din At-Tabib, terjadi kemajuan pesat di bidang pertanian dan pembaharuan kebijakan keuangan, pembentukan petugas pencatat pajak, dan semangat dalam perencanaan program pembangunan fisik, termasuk diantaranya adalah pembangunan pusat-pusat perekonomian, jembatan, dan seluruh kota. Pada periode ini, umat Islam melahirkan ilmuwan internasional, diantaranya yang pertama yaitu Ibnu Taimiyah, yang kedua Nasir al-Din Tusi. Ia merupakan ahli astronomi, ahli geometri, ahli matematika. Ia mendirikan sebuah observatorium di Maraga, sebuah tempat yang terletak di Asia Kecil. Yang ketiga ialah Al-Juwaini dengan karyanya History of the World Conqueror yang menceritakan kisah Genghis Khan dan penaklukan Iran. Yang keempat adalah Rashid al-Din Fazlullah, seorang ilmuwan fisika dan seorang menteri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah singkat dari dinasti Ilkhan sampai di sini. Saksikan terus video-video dari Mujaddid Media. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.